Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Veronica. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang mekanisme permintaan pasar. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan teori permintaan. Pada setiap kegiatan transaksi dalam perekonomian, pastinya akan ada dua hal yang saling berkaitan, yaitu permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Permintaan dan penawaran akan saling bertemu pada suatu titik. Dalam titik pertemuan antara harga dan kuantitas atau jumlah barang. Teori yang menerangkan hubungan antara permintaan terhadap harga merupakan pernyataan positif yang disebut dengan teori permintaan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa teori permintaan adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila harga naik, maka permintaan akan turun, dan begitu juga sebaliknya, apabila harga turun, maka permintaannya akan semakin meningkat. Jadi dapat kita simpulkan lagi bahwasanya permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, jadi menurut Samuelson pada tahun 2009, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu adalah harga dari barang itu sendiri. Nah, jadi bila harga dari suatu barang itu naik atau tinggi, maka permintaan konsumen akan semakin menurun. Begitu juga sebaliknya, bila harga dari suatu barang itu turun atau rendah, maka permintaan dari konsumen pasti akan meningkat. Karena itu sudah hukum dari permintaan. Nah, yang kedua itu ada harga barang lain yang terkait. Misalnya kayak contohnya saja ya, kayak kopi dan teh. Nah, bila harga kopi naik, maka harga teh akan menjadi murah, sehingga permintaan terhadap teh itu akan semakin meningkat. Nah, yang ketiga itu adalah tingkat pendapatan. Jadi, semakin tinggi tingkat pendapatan konsumen, maka hal tersebut akan meningkatkan daya beli konsumen, sehingga permintaan dari suatu barang itu akan meningkat. Nah, yang keempat itu ada selera ataupun kebiasaan. Contohnya saja kita ambil kayak waktu tahun 2015 lalu, itu kan lagi kayak musim-musimnya tuh batu akik yang lagi tren waktu itu. Jadi, karena selera konsumen pada waktu itu terhadap batu akik, maka hal tersebut akan mengakibatkan permintaan terhadap batu akik itu akan semakin meningkat. Nah, yang kelima adalah jumlah penduduk. Kita ambil contoh saja kayak beras, sebagai makanan pokok rakyat Indonesia. Jadi, pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya pasti akan meningkatkan permintaan terhadap beras. Yang keenam itu ada perkiraan harga di masa yang akan datang. Jadi, jika diperkirakan harga suatu barang akan naik di masa yang akan datang, pastinya hal tersebut akan menjadi dorongan bagi konsumen untuk membeli barang itu di saat sekarang ini, harga yang sekarang, di saat harga masih rendah. Karena supaya mereka bisa menghemat perbelanjaan di masa yang akan datang, karena mereka kan akan tahu bahwasanya barang tersebut pasti akan naik harganya di masa yang akan datang. Nah, yang ketujuh itu ada distribusi pendapatan. Jadi, semakin meratanya atau baiknya distribusi pendapatan, maka daya beli secara umum akan meningkat, sehingga permintaan pada suatu barang juga akan meningkat. Nah, yang kedelapan itu ada promosi perusahaan. Jadi, promosi seperti pengiklanan di suatu media massa, media cetak, media elektronik, maupun media sosial, hal tersebut pastinya akan memungkinkan masyarakat untuk mengenal suatu produk baru yang akan dipasarkan atau yang telah dipasarkan, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan permintaan
atau daya beli dari barang tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya tentang kurva permintaan dan yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suling Arifan Dibanuria dari kelas NJ2F. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1 yang berjudul Mekanisme Pasar Permintaan. Saya akan menjelaskan di bagian kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang diminta oleh pembeli. Di makalah kami terdapat sebuah tabel yang menggambarkan keadaan PQRS, di mana kita lihat di awal tabel tersebut bagian P, harga barang meningkat dan permintaan barang sangat sedikit, dan di bagian terakhirnya terlihat harga barang menurun dan permintaan semakin meningkat. Dapat kita simpulkan bahwa jika harga suatu barang meningkat, maka permintaan akan menurun, dan begitu sebaliknya, jika harga barang menurun, permintaan akan semakin meningkat. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva yang demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta, yang mempunyai sifat hubungan yang berbalik atau negatif. Kalau salah satu variabel naik, misalnya harga naik, maka jumlah yang diminta akan turun. D, terdapat pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan akan bergerak dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, yaitu seperti yang ditunjukkan dalam makalah kami. Perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor bukan harga, sekiranya harga barang lain, pendapatan para pembeli, dan berbagai faktor bukan harga lainnya mengalami perubahan, maka perubahan ini akan menyebabkan kurva permintaan ke kanan atau ke kiri. Jika perubahan yang ditimbulkan misalkan saja ditimbulkan oleh perubahan pendapatan para pembeli, pendapatan para pembeli mengalami kenaikan dan faktor lain tidak mengalami perubahan, maka kenaikan pendapatan ini akan menaikkan permintaan, yaitu pada setiap tingkat harga yang jumlah yang diminta menjadi bertambah banyak. Terdapat gambar variabel yang menggambarkan yang perubahan yang mempengaruhi para pembeli dalam makalah kami. Di sini terdapat harga mencerminkan pergerakan sepanjang kurva dan menggeser kurva permintaan seperti pendapatan, harga barang yang terkait, selera, harapan, dan jumlah pembeli. Dari gambar variabel di atas dapat kita simpulkan bahwa perubahan pada harga barang akan mencerminkan pergerakan sepanjang kurva permintaan, sedangkan pada variabel lain akan menggeser kurva permintaan itu sendiri. Yang dapat saya sampaikan, untuk materi berikutnya disampaikan oleh kawan sekelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Asuku Prastio. Saya dari kelas manajemen 2F. Saya dari kelompok 1 ingin membahas tentang mekanisme permintaan pasar, yang dimana saya jelaskan ialah tentang konsep permintaan dalam perspektif ekonomi Islam, yang dimana konsep permintaan dalam Islam adalah menilai suatu komoditi, yaitu barang atau jasa, tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara penjual dan pembeli, atau yang halal dengan yang haram. Kemudian perbedaan konsep ekonomi Islam dengan konvensional terhadap teori permintaan. Permintaan Islam berprinsip pada intensitas utamanya, yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung yang dibimbing oleh Allah SWT. Permintaan Islam secara jelas mengakui bahwa sumber ilmu tidaknya berasal dari pengalaman, berupa dari data yang kemudian mengkristal menjadi teori-teori, tetapi juga berasal dari firman-firman Allah, yaitu yang berdasarkan dengan Al-Quran dan Hadis, yang menggambarkan bahwa ekonomi Islam didominasi oleh variabel keyakinan religi dalam mekanisme sistemnya. Kemudian dalam ekonomi konvensional, filosofi dasarnya terfokus pada tujuan, keuntungan, dan materialisme. Hal ini wajar saja karena sumber inspirasi ekonomi konvensional adalah berasal dari akal manusia yang tergambar pada daya kreativitasnya, daya olah informasi, dan imajinasi manusia. Sekian hasil
Maksud penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.